Berdiri. Siap pada ibu kita. Selamat pagi, silakan duduk, Nak. Sehat semua? Sehat. Ya, sekarang Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Tidak. Berarti untuk hari ini siap semua untuk mengikuti pelajaran kita. Dan sekarang kita buka bukunya halaman 8. Tapi sebelum kita masuk pada pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa sebelum memulai pelajaran kita. Ayo yang bikin doa siapa? Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Udah? Tapi sebelum kita masuk ke topik pembelajaran kita, sekarang Ibu tanya dulu. Pernah nggak kalian mendengar kata Pancasila? Apa itu Pancasila? Ya, Pancasila itu adalah dasar negara kita, ya kan? Terus sekarang Ibu tanya dulu, apa yang membedakan Pancasila dengan Garuda Pancasila? Siapa yang bisa? Apa yang membedakan antara Pancasila dan Garuda Pancasila? Siapa bisa? Tadi kan Pancasila itu apa? Dasar negara. Jadi kalau Garuda Pancasila apa? Lambang dasar negara, bukan lambang negara, lambang dasar negara. Ya? Jadi sekarang ada pun yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa dapat menjelaskan arti dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi dalam pembelajaran ini nanti kamu harus mengetahui apa itu arti Pancasila. Udah, selain itu kamu juga harus mengetahui apa itu fungsinya Pancasila. Udah, itu yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Udah, penerapan nilai-nilai Pancasila. Udah, Pancasila kita ada berapa sila? 5. Sila pertama apa? Sila kedua? Sila ketiga? Keempat? Sila kelima? Ya, itu ada 5 sila dan di dalamnya itu ada nilai-nilai Pancasila. Sila pertama apa? Ketuhanan. Sila kedua nilainya apa? Kemanusiaan. Sila ketiga persatuan. Keempat permusyawaratan. Kelima keadilan sosial. Jadi itu kita harus tahu dan nilai yang terdapat dalam Pancasila itu. Jadi, adapun yang menjadi topik kita hari ini adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Udah, sebelum masuk ke topik pelajaran kita, sekarang kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Tahu kan? Ibu harap semua berdiri.
Garuda Pancasila, dua-dua ya. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, Patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk. Jadi sekarang kita lihat apa itu pengertian dari ideologi. Ideologi itu kumpulan ide atau gagasan yang menjadi pandangan hidup dan cita-cita suatu bangsa. Itu pengertian yang pertama. Dikatakan kumpulan ide atau gagasan. Sekarang ibu tanya dulu, ada 3 tokoh yang mengusulkan gagasan untuk membentuk dasar negara kita. Yang pertama itu siapa? Muhammad Yamin. Siapa lagi? Sutomo. Kemudian Soekarno. Itu ada 3. Berarti itu merupakan gagasan ide. Kemudian yang kedua, ideologi sebagai pedoman dalam bertindak dan mengambil keputusan. Contohnya seperti ini. Jika nilai Pancasila yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada contohnya, berarti dalam mengambil keputusan manusia itu suka-suka hati, iya kan? Tidak ada patokan untuk ketuhanannya. Jadi makanya dikatakan itu adalah sebuah pedoman. Nilai Pancasila itu adalah pedomannya. Jadi ada 3 tokoh yang mengusulkan. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi negara, fungsinya itu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, pandangan hidup kita itu harus berpatokan pada dasar negara, yaitu Pancasila. Kita hidup di negara kita ini tidak boleh semena-mena. Harus berdasar pada Pancasila. Itu yang pertama. Kemudian sebagai perekat, pemersatu dan kesatuan bangsa. Apalagi Indonesia kita ini terdiri dari beragam suku, beragam budaya, beragam agama, kemudian beragam suku, ras, ya kan? Jadi perekatnya itu, pemersatunya itu adalah kesatuan bangsanya itu adalah Pancasila. Kemudian yang ketiga, penerapan Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Sekarang ibu tanya dulu, kalian terapkan gak itu? Contohnya sila pertama, ketuhanan, diterapkan gak itu dalam kehidupan sehari-hari? Diterapkan. Contohnya apa? Siapa bisa? Beribadah, itu contohnya. Contohnya orang Kristen pergi beribadah ke gereja, itu salah satu contohnya. Kemudian nilai kemanusiaan, kalian terapkan nggak itu? Diterapkan. Contohnya adalah temanmu yang sakit, pergi nggak menjenguknya? Pergi kan? Berarti ada rasa kemanusiaan, itu kan? Kemudian yang ketiga itu persatuan. Contohnya dalam satu kelompok ini, dalam mengerjakan tugas, kalian ada bersatu nggak? Kerjasama nggak? Kerjasama. Itu contohnya dalam hal kecil. Kemudian penerapannya dalam sila ketiga, keempat. Pernah nggak orang tua kalian datang ke sekolah untuk mengadakan rapat? Pernah? Ya, pernah. Kemudian keadilan sosial.
Contohnya di rumah, kalian sebagai anak diperlakukan orang tua itu adil tidak? Adil. Itu contoh hal kecilnya. Udah? Kemudian itulah tadi fungsi Pancasila itu sebagai ideologi negara kita. Udah? Nah, penerapannya inilah. Penerapan Pancasila itu dalam kehidupan bermasyarakat. Udah? Yang pertama siapa bisa membaca? Yang pertama, Bain, Yovanka. Pertama, sungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Tuhan yang Maha Esa, membangun suasana taat beribadah, tidak melakukan suatu bentuk penistaan terhadap agama lainnya, membina kerukunan hidup atau agama beragama, tidak mencela, menghina, berbicara buruk dengan orang yang berbeda agama. Iya, itulah contoh penerapan dari sila pertama dalam kehidupan kita bermasyarakat. Udah, untuk penerapan nilai sila kedua, siapa bisa membaca? Melakukan kegiatan kemanusiaan, tidak mendiskriminasi atau warga negara berdasarkan suku, agama, kulit, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Membuat keputusan yang adil bagi semua. Mengakui adanya kesamaan derajat, hak, dan kewajiban antar warga negara. Bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, sudah paham kan, Nak? Itu dari penerapan sila kedua. Untuk penerapan sila ketiga, siapa bisa membaca? Siapa bisa? Yang ketiga, bela dan perubahan dari kemiskinan bangsa negara, mengutamakan kemiskinan bangsa dan kemiskinan berbagai berkumpul berlawan, saling menghargai dan bersama, menyembuhkan orang terkasih dan kesinambungan serta membantu orang yang tidak ingin merangkul keragaman suku dan budaya. Iya, untuk yang penerapan nilai sila keempat, siapa bisa membaca? Yang keempat, tidak mengatakan kehendak kepada orang lain, menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, mengajarkan untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan sebagai hasil capaian dari kegiatan musyawarah, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Ya, untuk yang sila kelima, nilai sila kelima, ayo. Menghargai hasil karya para seniman lokal, memberikan bantuan kepada orang yang sedang dilanda kesulitan, menghormati hak asasi setiap warga negara beserta kewajibannya, menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong di lingkungan masyarakat. Oke, itulah tadi penerapan dari nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Udah, sekarang Ibu tanya dulu, bisa nggak kamu buat contoh penerapan sila pertama itu di sekolah? Siapa bisa? Di sekolah. Sila pertama penerapannya di sekolah. Siapa bisa? Berdoa sebelum memulai pelajaran. Iya kan? Kemudian berdoa sebelum pulang sekolah. Mengadakan kebaktian pagi di halaman sekolah. Kemudian mengadakan kebaktian umum di setiap hari Sabtu. Itu contohnya. Udah? Kemudian siapa bisa memberikan contoh penerapan sila kedua di sekolah? Di sekolah. Tidak memilih-milih teman. Bagus. Yang lain. Itu bersifat kemanusiaan. Kamu itu memiliki jiwa kemanusiaan. Membantu teman yang sedang terjatuh. Bisa. Udah? Itulah contohnya. Kemudian, bisa nggak kamu beri contoh penerapan dari sila ketiga ini persatuan di lingkungan sekolah kita? Bisa tidak? Tidak membuat keributan. Iya, yang lain? Kerjasama. Siapa lagi? Persatuan. Contohnya? Kalau untuk musyawarah di kelas itu sila keempat. Udah? Sila keempat. Sekarang masih sila ketiga. Udah?
Contohnya, sila ketiga itu di sekolah, tidak memilih-milih teman. Contohnya, saya harus berteman sama orang yang ganteng. Saya harus berteman sama orang yang kaya, yang cantik. Jangan seperti itu, ya. Kemudian penerapan dari sila keempat di sekolah. Ya bisa. Memilih ketua kelas. Nah, itu kan merupakan bentuk dari musyawarah kecil. Udah. Kemudian guru mengadakan rapat pertemuan orang tua. Itu musyawarah, iya kan? Selain itu apa lagi? Menghargai pendapat temannya. Contohnya ada temanmu memberikan pendapat, si inilah ketua kelas, kamu harus hargai. Udah, itu bentuk dari musyawarah. Apalagi banyak itu bentuk musyawarah. Sebentar lagi yang akan kalian lakukan apa? Pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, itu bentuk musyawarah. Udah. Kemudian penerapan sila kelima di sekolah. Contohnya apa? Adil dalam bermain. Adil dalam bermain, adil dalam berteman. Bisa. Yang lain? Apa lagi? Adil dalam pendapat seseorang. Apa? Adil dalam pendapat. Adil dalam pendapat seseorang atau adil dalam menilai seseorang. Bisa ya? Udah? Paham kan? Oke. Baik, untuk lebih paham kalian, kita bisa menyaksikan video berikut ya. Nanti disimak. Udah? Yang
perwakilan dan yang keempat yang siswa bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah isi dari Piagam Jakarta. Nah, namun sebelum pengesahan di Undang-Undang Dasar 1945, kalimat sila pertama merumuskan Pancasila terjadi menjadi ketuhanan yang maha esa. Nilai-nilai Pancasila. Nah, dari berbagai nilai-nilai dalam Pancasila ini terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, kita mulai dari Pancasila pertama, yaitu nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Yang terakhir bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai Tuhan yang maha esa. Nah, kemudian negara memiliki warga negaranya untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, nilai dari yang kedua yaitu kemanusiaan dan keadilan beradab. Nah, ini kedua negara memiliki persamaan derajat dan kewajiban antara kita manusia sebagai atas kebersamaan kita manusia. Nah, yang kedua mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Nah, nilai dari persatuan Indonesia atas yang ketiga, yang pertama, setiap warga negara mengutamakan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan lingkungan. Nah, yang kedua, sanggup dan rela berkomitmen untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, selanjutnya dimulai Pancasila keempat yaitu kelanjutan dilindungi oleh nikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di bidang kita ini yang pertama selalu diutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Sebelum memahami keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dan yang kedua menilai Pancasila tunggal yaitu Pancasila dan seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang pertama seluruh warga negara bersama-sama menciptakan keadilan sosial bagi kehidupan bermasyarakat. Nah, yang kedua mereka tidak saling menikmati untuk adalah awas sama manusia. Nah, yang ketiga memiliki Pancasila pandangan dan pakar Indonesia. Ada pembinaan kepentingan ideologi antara ideologi komunisme, liberalisme, dan Pancasila. Nah, pada ideologi komunisme, hak asasi manusia diabaikan. Kemudian kalau pada ideologi liberalisme, hak asasi manusia diabaikan. Sedangkan pada ideologi komunisme, hak asasi manusia melindungi tanpa merupakan kewajiban atas diri. Nah, ada beberapa perbedaan yang lain yang tidak salah. Nah, itu tadi pembahasan mengenai Pancasila sebuah kelemahan dan kemampuan buat Nah, itulah pembahasannya tentang ideologi Pancasila. Dan sekarang Ibu rasa anak-anak Ibu udah paham tentang Pancasila sebagai ideologi negara kita. Dan sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang akan kamu kerjakan. Per kelompok. Nanti di sini ditulis nama kelompoknya, kemudian ditulis nama-nama kelompoknya. Udah, jawabannya nanti ditulis di sini. Udah? Nah. Kemudian waktu pengerjaannya Ibu kasih waktu 15 menit. Udah, 15 menit pengerjaannya. Nanti kita akan presentasikan di depan kelasmu. Udah, kerjakan.
Udah nak? Oh, tunggu kawannya. Udah nak? Udah? Baik, kita bahas. Sekarang kita sepakat dari kelompok mana duluan? Kelompok satu. Ayo maju nak. Ya. Selamat siang teman-teman. Ya. Ini yang kami pilih mempresentasikan hasil kerja KPD Evaluasi yang akan dibacakan oleh teman saya. Ideologi adalah
kumpulan ide atau gagasan yang menjadi pandangan hidup suatu bangsa. Ideologi negara kita adalah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai dasar negara. Akan terjadi keributan dan kerusuhan di mana-mana. Gambar 1 beribadah merupakan penerapan sila pertama. Gambar 2 gotong royong merupakan penerapan sila kedua. Gambar 3 pemakaman pada suku Toraja merupakan penerapan sila ketiga. Gambar 4 pemilihan ketua kelas merupakan penerapan sila keempat. Gambar 5 memberi bantuan kepada lansia merupakan penerapan sila kelima. Demikianlah teman-teman hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin menanggapi, kami persilahkan. Ya, itulah hasil persentase dari temanmu. Udah? Jika ada yang mau menanggapi, siapa yang mau menanggapi? Ya. Pertanyaan untuk kelompok 1. Coba berikan contoh lain penerapan dari surat sila pertama dengan Coba berikan contoh lain dari yang kalian bacakan. Penerapan dari sila pertama itu di sekolah. Siapa bisa baca? Ayo. Melakukan kebaktian sebelum memulai pelajaran dan sebelum pulang sekolah. Wajib membawa Alkitab saat kebaktian sekolah. Iya, jawabannya itu. Udah? Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Iya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, silakan jadi. Yang maju sekarang kelompok 3. Ayo. Di situ nak, di situ. Selamat siang teman-teman. Ya. Berdirinya kata ini dengan mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan. Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan yang menjadi pandangan hidup dan identitas suatu bangsa yang dapat benar-benar dari usulan tiga tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Soeharto dan Soekarno. Ideologi negara kita adalah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau tidak ada negara yang negara kita, akan terjadi kerusuhan, pemberontakan dan ketidakamanan dalam menjalani kehidupan. Gambar 1 penerapan sila pertama, gambar 2 penerapan sila kedua, gambar ketiga penerapan sila ketiga, gambar keempat penerapan sila keempat, dan gambar kelima merupakan penerapan sila kelima. Demikianlah teman-teman hasil presentasi kami. Jika ada yang menanggapi, kami silakan. Udah, jadi kelompok 3 ini hanya membuat penerapannya sesuai dengan gambar tanpa memberi contoh, ya. Jadi dari kelompok lain ada yang bisa menanggapi? Siapa? Yang bisa menanggapi dari apa yang didiskusikan oleh kelompok 2? Ayo. Selain yang kalian bacakan, penerapan sila kedua. Kedua tadi? Sila keberapa? Sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Ayo. Tanpa melihat catatan atau buku juga kalian bisa berikan contoh 3 penerapan contoh lain dari sila keberapa? Sila kedua di sekolah. Baik, bikin dulu contoh sila kedua di sekolah. Tadi kita udah buat contohnya banyak. Dari sila kedua, kemanusiaan. Ayo. Tidak memilih-milih teman. Terus. Membantu teman yang terjatuh. Apalagi? Saling mencintai atau sayang sama teman-temannya. Udah? Ada waktu jawabannya itu? Setuju dengan jawabannya tidak?
Setuju? Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, sekarang kita berikan waktu untuk kelompok 2. Ayo. Ya, ayo. Kalau siap kira-kira? Ya. Yang disebagikan kerja lagi. Ideologi adalah sebagai pedoman dalam bertindak dan mengambil keputusan. Ideologi negara kita adalah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara memperhatikan persatuan dan kebangsaan. Jika tidak ada dasar negara sebagai pandangan hidup bangsa, maka akan terjadi fenomena antara bertindak dan manusia akan kehilangan. Nomor 1, beribadah. Orang Kristen beribadah di gereja merupakan wujud dari penerapan sila pertama. Nomor 2, gotong royong. Membersihkan banjir merupakan wujud penerapan sila kedua. Nomor 3, pemakaman pada suku Suraja, di mana masyarakat itu membantu sebagai untuk menghargai budaya orang lain yang merupakan wujud dari sila ketiga. Nomor 4, pemilihan ketua kelas merupakan penerapan sila keempat di sekolah. Nomor 5, memberikan bantuan kepada orang yang kurang mampu merupakan penerapan sila kelima. Jika ada yang ingin bertanya, kali persilakan. Ya, demikian persentase kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Ada? Yang ingin bertanya? Selain yang kalian bacakan tadi itu, berikan 3 contoh penerapan dari sila ketiga. Dari sila ketiga. Ayo, siapa bisa menjawabnya? Apa? Dari sila ketiga, tidak memilih-milih teman. Apa lagi? Selalu menjaga kerukunan. Apa lagi? Satu lagi. Saling bekerja sama. Sudah? Gimana jawaban mereka? Iya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo, silakan duduk. Sini. Dari jawaban-jawaban tadi dari tiap-tiap kelompok, Ibu rasa sudah mengerti. Namun, kita buat dulu sedikit catatan tentang pelajaran kita hari ini. Buat judulnya, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan yang menjadi dasar pandangan hidup dan cita-cita suatu bangsa. Cita-cita suatu bangsa. Kemudian ideologi juga sebagai pedoman
pedoman dalam bertindak dan mengambil keputusan. Nah, itu tadi pengertian dari ideologi. Kemudian di bawahnya, Pancasila sebagai ideologi negara. Berfungsi sebagai dasar negara, dan pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Berikutnya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Baik, sebelum kita lanjut, kita lakukan ice breaking. Udah? Kita lakukan ice breaking. Udah? Siap? Tepuk semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Ya, bagus. Sekarang tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5 2 kali. Masih ada yang belum konsentrasi. Kita ulangi. Tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 3 kali. Ya, berarti masih semangat? Ya, Semangat ya. Kemudian kita lanjut di bawahnya buat ada tiga tokoh yang mengusulkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang mengusulkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu yang pertama Muhammad Yamin.
Muhammad Yamin, buka kurung, 29 Mei 1945. Kemudian yang kedua, Soepomo. Soepomo, buka kurung, 31 Mei 1945. Kemudian yang ketiga, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, buka kurung, 1 Juni 1945. Udah? Kemudian di bawahnya, berikut penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Udah? Dari penerapan nilai sila pertama. Sila pertama, contohnya, membina kerukunan hidup antar umat beragama. Antar umat beragama. Kemudian yang kedua, sungguh-sungguh menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan agama yang dianut. Sesuai dengan agama yang dianut. Kemudian contohnya yang ketiga, tidak melakukan penistaan terhadap agama lain. Kemudian dari sila kedua, penerapan nilai sila Pancasilanya, contohnya, yang pertama, melakukan kegiatan kemanusiaan. Melakukan kegiatan kemanusiaan. Kemudian contoh yang kedua, membuat keputusan yang adil bagi sesama. Kemudian contoh yang ketiga, bertanggung jawab
bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai warga negara. Dan kewajiban sebagai warga negara. Itu penerapan dari sila kedua. Sekarang sila ketiga. Sila ketiga. Contoh penerapannya, contoh yang pertama, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Kemudian contoh yang kedua, saling menghargai antar sesama. Kemudian contoh yang ketiga, ingin merangkul keberagaman suku dan budaya. Itulah contoh dari penerapan sila ketiga. Oke, sekarang kita ke sila keempat. Contoh penerapannya yang pertama, tidak melaksanakan kehendak kepada orang lain. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian contoh kedua, sebagai hasil capaian dari kegiatan musyawarah. Musyawarah, udah. Kemudian contoh yang ketiga, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Nah, itulah tadi contoh penerapan dari sila keempat. Dan sekarang sila kelima. Sila kelima, contoh penerapannya, contoh yang pertama, memberikan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan.
Kemudian contohnya yang kedua, menghormati hak asasi setiap warga negara beserta kewajibannya. Dan contoh yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong di lingkungan masyarakat. Nah, itulah pembelajaran kita tentang Pancasila sebagai ideologi negara kita. Udah dipresentasikan, kemudian kamu tonton videonya, kemudian kamu buat catatan. Dari pembelajaran itu, bisa nggak kamu menyimpulkan mengenai apa atau tentang apa pembelajaran kita hari ini? Siapa bisa menyimpulkan? Ayo, tunjuk tangan. Ayo. Kesimpulannya, dari pembelajaran hari ini dapat saya simpulkan kita harus menerapkan nilai Pancasila sebagai landasan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Tristan. Oke, selain si Tristan, ada lagi yang mau bikin kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo. Kesimpulan, kita sebagai pelajar harus bisa memahami dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Iya, tepuk tangan untuk si Cinta. Ada lagi, Nak? Iya. Kesimpulan, kita tidak boleh hidup berdasarkan atas kemauan diri kita sendiri, karena di negara kita ini kita memiliki ideologi dan Pancasila sebagai dasar negara. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk si Cahaya. Berarti anak-anak ibu sudah bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Namun untuk menambahinya, buat catatanmu, di bawahnya buat kesimpulan. Kesimpulan, Pancasila bukan sekedar kumpulan kata. Pancasila bukan sekedar kumpulan kata atau simbol belaka, melainkan sebuah sistem nilai, yang mendalam, yang menjadi dasar bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi negara,
Pancasila adalah warisan. Pancasila adalah warisan luhur bagi bangsa Indonesia, yang sangat berharga, titik. Sebagai generasi muda, buka kurung pelajar, kita harus memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa yang adil dan makmur. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini tentang Pancasila sebagai ideologi negara kita. Ibu berharap anak-anak ibu bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila itu baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Ya, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita lakukan ice breaking sekali lagi. Udah siap? Udah? Tepuk semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Ya. Sekarang tepuk konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali. Oke, baik. Untuk menutup pertemuan kita, sampai jumpa untuk minggu depan, belajar di rumah. Untuk menutup pembelajaran kita, ada yang bisa bikin doa? Ayo. Mari kita sampaikan yang kita harus kita berdoa. Yang paling besar dari Tuhan, doa Yesus yang kita lakukan. Kalau kami sudah selesai belajar, saya belajar harus bisa melanjutkan pelajaran-pelajaran ini. Tuhan guru-guru kami Tuhan berikan kepada mereka kesabaran, agar bisa juga mengajarkan dengan kita. Karena ini anakmu sudah menangis saat bersama. Amin. Amin. Selamat siang.